Memasuki arena pembuktian yang sesungguhnya, layar di depan Anda menampilkan entitas telekomunikasi paling masif di Republik ini, PT Telkom Indonesia. Mengklaim lebih dari 170 juta pelanggan seluler dan narasi heroik sebagai tulang punggung transformasi digital nasional memang terdengar spektakuler untuk siaran pers humas korporat. Namun, di atas meja bedah analisis keuangan tingkat eksekutif, angka pelanggan dan jargon digitalisasi tersebut sama sekali tidak memiliki arti jika gagal dikonversi menjadi arus kas bebas yang real dan tingkat pengembalian ekuitas yang mengalahkan biaya modal. Mengevaluasi kinerja keuangan Telkom berarti kita sedang menginterogasi sebuah mesin raksasa yang rakus akan belanja modal atau capex demi memelihara infrastruktur yang terus-menerus menua dan rentan terdisrupsi. Ini bukan sekadar studi kasus tentang cara membukukan laba tahunan. Ini adalah uji nyali forensik untuk membongkar bagaimana manajemen meredam pendarahan margin di tengah stagnansi perang harga industri seluler tradisional, sekaligus membiayai pertaruhan masa depan di sektor pusat data tanpa menghancurkan arsitektur neraca keuangan mereka. Transformasi Telkom menjadi perusahaan telekomunikasi digital dengan 3 pilar ini bukanlah sekadar strategi ekspansi korporat, melainkan sebuah manuver bertahan hidup yang mutlak. Pilar connectivity yang mengandalkan Telkomsel dan IndiHome memang masih menjadi sapi perah, cash cow, penyumbang triliunan rupiah pendapatan saat ini. Namun pilar tersebut sesungguhnya sedang berdarah menghadapi stagnansi pertumbuhan organik dan perang harga seluler yang kejam. Oleh karena itu, Dewan Direksi secara agresif memompa belanja modal ke pilar platform, membangun benteng infrastruktur masa depan berupa pusat data raksasa dan layanan cloud untuk merebut margin tebal dari pasar korporat B2B. Di ujung tombak, pilar services yang mencakup fintech hingga Internet of Things adalah arena pertaruhan paling berisiko tinggi. Disinilah Telkom mencoba membebaskan diri dari kutukan sekadar menjadi pipa internet bodoh dengan merangsek masuk ke ekosistem gaya hidup konsumen secara langsung. Ketiga pilar ini menuntut keseimbangan arus kas yang brutal. Mesin konektivitas lama dipaksa bekerja ekstra keras untuk menyubsidi investasi raksasa di sektor platform dan layanan digital yang mungkin baru akan mencetak return on investment bertahun-tahun kemudian di masa depan. Menghadapi deretan metrik raksasa di layar ini, kita tidak sedang melihat pameran supremasi infrastruktur, melainkan sebuah pertaruhan kapital yang sangat brutal. Angka 170 juta pelanggan seluler dan 170 ribu kilometer bentangan serat optik ini bukanlah sekadar aset kebanggaan nasional. Ini adalah liabilitas pemeliharaan raksasa yang menuntut injeksi capital expenditure bernilai triliunan rupiah setiap tahunnya hanya agar jaringannya tidak kolaps. Lebih jauh, manuver radikal mengamputasi IndiHome dari induknya dan mengawinkannya secara paksa dengan Telkomsel pada Juli 2023 adalah bukti keputusasaan sekaligus kejeniusan strategis untuk mengeksekusi Fixed Mobile Convergence (FMC). Dewan Direksi menyadari bahwa era mencetak laba dari berjualan paket kuota secara eceran telah mati tercekik perang harga. Integrasi ini adalah pertaruhan hidup dan mati untuk mengunci ekosistem pelanggan dalam satu tagihan raksasa, memaksa mereka membayar lebih untuk efisiensi layanan yang sama, sekaligus menjadi satu-satunya cara rasional untuk menghentikan kanibalisme margin antar anak perusahaan sebelum Telkom kehilangan dominasi absolutnya di pasar digital. Menata ringkasan kinerja Telkom tahun 2024 di layar ini, kita sesungguhnya sedang disuguhi sebuah panggung ilusi yang dirancang untuk menutupi stagnansi struktural raksasa telekomunikasi ini. Pertumbuhan pendapatan konsolidasi yang merangkak secara menyedihkan di angka 0,5% dari tahun sebelumnya adalah vonis absolut bahwa mesin utama bisnis seluler mereka telah menabrak tembok batas ekspansi organik. Meski manajemen berlindung di balik margin EBITDA perkasa sebesar 50%
yang seolah memamerkan mesin kas tak tertandingi. Kebanggaan itu langsung dikuliti habis-habisan saat kita menatap margin laba operasional yang anjlok ke level 16,1%. Jarak raksasa antara EBITDA dan laba operasi ini adalah manifestasi berdarah dari beban penyusutan infrastruktur triliunan rupiah yang terus-menerus mencekik profitabilitas inti. Di ujung slide, narasi pertumbuhan 2 digit pada sektor pusat data dan cloud yang dipamerkan hanyalah sepercik optimisme semu. Tanpa melihat kontribusi nominal absolutnya yang sangat kerdil terhadap total pendapatan 150 triliun, persentase pertumbuhan tersebut sama sekali tidak memiliki tenaga untuk menyelamatkan agregat pertumbuhan Telkom yang jika dihadapkan pada laju inflasi nasional secara real sedang mengalami kontraksi mematikan.